Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Besadio dengan NIM 231157774 di kelas IF06. Hari ini saya mau mempresentasikan ujian tengah semester di mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Pak Bambang ya. Di sini saya mulai dari peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Yang pertama itu melatih komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, terus membentuk karakter dan tanggung jawab, lalu ada model penting bagi karir masa depan. Nah, kepemimpinan di dunia mahasiswa itu sangat penting ya, karena menjadi dasar pembentukan karakter sebelum memasuki dunia kerja gitu. Melalui kepemimpinan ini, mahasiswa itu belajar komunikasi, manajemen waktu, kerja tim, kerjasama tim ya bisa disebutnya, serta kemampuan ya, mengambil keputusan di mana dia harus memimpin di suatu perusahaan dan terbentuk nomor dua ini ya membentuk karakter dan tanggung jawab. Oke lanjut, relevansi kepemimpinan di masa depan itu meningkatkan peluang karir yang dibutuhkan untuk memimpin proyek dan tim. Terus soft skill utama yang dicari perusahaan itu soft skill, karena zaman sekarang itu karena berkembangnya AI itu, jadi kita harus melakukan skill kita dari diri masing-masing dengan terlibat seperti organisasi kampus. Mahasiswa itu berlatih memimpin dan mengikuti sebuah kayak proyek-proyek di dunia kampus itu tersebut, karena dunia kerja itu membutuhkan individu yang aktif, berintegritas, dan mampu mengarahkan kelompok itu menuju tujuan. Jadi kepemimpinan sejak mahasiswa itu berpengaruh pada masa depan diri kita sendiri. Oke, lanjut. Story pemimpin yang menginspirasi saya itu ya Pak Presiden Indonesia yang ketiga ya, Bahrudin Yusuf Habibie. Dia itu pertama visioner dan berintegritas, kedua disiplin dan bekerja keras, terus rendah hati dan nasionalis. Pemimpin yang mengaruhi hidup saya itu seperti B.J. Habibie ini menginspirasi saya supaya memiliki visi yang panjang, kecerdasan, kedisiplinan, dan tetap rendah hati tentunya ya. Seseorang yang bekerja keras itu jujur itu memberikan kontribusi nyata di dunia kerja, apalagi di dunia kepemimpinan itu, karena kita dipandang sebagai pemimpin. Terus sikap beliau ini mungkin memotivasi saya untuk terus belajar, bermimpi besar, dan tidak mudah menyerah. Apa yang beliau alamin itu sangat berkorban demi dirinya sendiri. Karena itu saya menganggap beliau itu sebagai tokoh paling penting yang membentuk cara pandang saya menjadi tentang kepemimpinan ini. Oke lanjut, pemimpin selalu terlihat. Setiap tindakan menjadi contoh, role modeling, transformasional, dan servant leadership. Pemimpin selalu terlihat berarti setiap tindakan pemimpin akan menjadi contoh bagi orang yang sekitarnya. Dalam teori kepemimpinan ini dijelaskan melalui role modeling juga, di mana pengikut meniru perilaku pemimpin. Bawahan biasa mengikuti kelakuan pemimpin dan sifat-sifatnya, mana yang baik, mana yang bisa membedakan mana yang positif dan mana negatif. Mungkin dari situ saya jadi pemimpin, anggota saya juga mengikuti saya dan terinspirasi dan termotivasi dari saya. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin itu memberi teladan melalui karakter, integritas, dan motivasi tentunya. Sedangkan
Kalau servant leadership, pemimpin itu menginspirasi lewat pelayanan dan keteladanan moral. Karena itu pemimpin itu harus menjaga sikap, etika dan perilakunya, sudut pandang ke karyawan. Karena semua yang dilakukan sama pemimpin itu bentuk budaya bagi anggota yang di bawahnya. Pemimpin tidak hanya memerintah tapi bisa membantu. Tujuannya untuk menjadi contoh hidup. Lanjut. Oke, teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada trait teori, sifat bawaan. Trait teori atau sifat bawaan ini mungkin menganggap bahwa pemimpin itu lahir dengan sifat tertentu seperti kepercayaan diri, kecerdasan, kejujuran, dan keberanian. Terus kedua ada transformasional atau disebut inspirasi perubahan. Mungkin ya kayak tadi ya. Pemimpin itu menginspirasi perubahan besar melalui karakter, visi, motivasi, dan keteladanan dan kedisiplinannya tersebut. Ketiga, servant atau pemimpin melayani. Pemimpin itu mengutamakan pelayanan kepada anggota. Service sebutannya kalau gak bahasa gaulnya. Terus dia mendahulukan kebutuhan tim dulu daripada individu karena itu sebagai bentuk dorongan mereka untuk berkembang, bukan kita aja. Jadi kita harus kerja sama tim, bukan individu aja. Terus keempat ada situasional atau sesuai situasi. Artinya mungkin pemimpin ini harus sesuaikan gayanya memimpin berdasarkan situasi, seperti tugas yang ada, tingkat kematangan tim. Itu kita harus memberi motivasi sesuai situasi dan jangan terlalu ambisi sehingga kita membuat karyawan itu turun kerjanya gitu, jadi malas-malasin kerja. Oke, next. Peran leader yang pertama itu membuat visi tentunya, terus mengambil keputusan dan menggerakkan tim. Jadi leader itu bertugas menentukan arah kemana anggota itu bekerja, dan tujuannya itu adalah berkembang sebenarnya. Terus membuat keputusan, mengatur strategi, dan bertanggung jawab atas hasil. Seorang leader itu menciptakan visi dan menggerakkan tim itu bukan main-main sebenarnya. Tapi dari dalam diri kita sebagai pemimpin itu kita pantas kita luangkan dan berikan ke anggota gitu. Terus ada peran follower. Ini pertama ada anggota aktif, terus menjalankan tugas dan mendukung pemimpin. Jadi follower ini yang saya tahu itu bukan sekedar mengikuti, mungkin aktif juga ya, memberi ide, wawasan, opini, terus bisa kadang mendukung keputusan dan menjalankan tugas tentunya, dan tetap kompak gitu loh dalam kerja sama tim ini. Mungkin kalau tanpa follower bisa dibilang pemimpin itu udah nyampe tujuan utama gitu karena udah ada yang membantunya. Oke, lanjut. Terus ada peran influencer. Nah, yang pertama itu ada agen perubahan, terus kedua ada memotivasi lingkungan, tiga ada tidak harus menjadi ketua. Ini wajar sih, karena influencer itu penggerak ide-ide positif, dan mungkin tidak selalu sebagai ketua itu bisa aja jadi ketua, tapi yang penting dia harus mampu memotivasi orang lain dan mengajak berbuat baik dan menyebarkan perubahan dalam komunitasnya, seperti kerja dalam tim,
dan perusahaan. Intinya dia menyebarluaskan lah apa yang dia diterima jadi dari hasil kerjanya, dari hasil dia menerima pemimpin dan omongan pemimpin, motivasi pemimpin dengan baik. Mungkin harus disebarluaskan supaya dapat berkembang gitu satu sama lain, mulai dari pemimpin, follower, dan influencer. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Nanti link YouTube akan saya terterakan mungkin ya. Di sini saya tambahkan habis ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.